Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi disertai getaran kuat dan dentuman kuat di tinggi kolom abu 4.000 meter disertai lava pijar dan api. Meski begitu, warga di 8 desa belum mengungsi. Wih, petir. Gila, keluar Kak. Keluar kalau mau keluar. Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Minggu malam dengan ketinggian kolom abu 4.000 meter di atas puncak dan 5.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki juga bisa terjadi jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki diharapkan memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Meski terjadi erupsi disertai gemuruh keras, warga 8 desa belum mengungsi, namun warga diminta siaga. Dari Lalantuka, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir bandang masih merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan. Banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir di 4 kecamatan. Derasnya arus banjir membuat sejumlah kendaraan terbawa arus. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Bagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Dan pertama jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga, sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini.
tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD. Kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sering menjadi penyebab banjir di permukiman wilayah Cipete, Jakarta, pemirsa, aliran Kali PHB Pelita dikeruk. Aliran kali sepanjang 700 meter lebih ini dikeruk dengan alat berat dan ratusan personel pasukan biru. Sebanyak 200 personil pasukan biru Sudin SDA Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengerukan di aliran Kali PHB Pelita, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu unit alat berat juga diterjunkan untuk mengeruk kali sepanjang 700 meter lebih ini. Pengerukan lantaran kali mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga di saat aliran kali meluap. Menurut Kasudin SDA Jakarta Selatan, ada beberapa titik aliran kali yang akan dilakukan pengerukan seiring program 100 hari Gubernur Jakarta. Kita upayakan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan banjir yang ada di sana. Nah, ini kami itu juga kita ngeruk di sini, ya ini salah satu lah ya, kita masukin dalam programnya Pak Gubernur 100 hari ya. Baik, gimana caranya kita upayakan supaya Jakarta Selatan itu tidak sering terjadi permasalahan genangan atau banjir. Rencananya proses pengerukan dan normalisasi Kali PHB Pelita akan memakan waktu hingga awal bulan Juli nanti. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.